Pada Malam, malam Dokter. ini kita akan briefing materi praktikum untuk hari Senin ya, praktikum serologi. Ya, nanti pas hari Senin langsung ke lab, jadi nanti pretest. Jadi nggak ada briefing lagi, briefingnya hari ini, malam ini. Nah, selama briefing, bila ada yang tidak mengerti silakan bertanya ya. Kita mulai aja ya. Tujuan praktikum serologi adalah diharapkan mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan serologi dalam diagnosis infeksi. Dan yang kedua, mahasiswa mampu membaca dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan serologi dalam diagnosis infeksi. Pada praktikum serologi kali ini materi baru. Nanti kita akan praktikum 4 jenis pemeriksaan serologi. Tidak ada OSP, soalnya akan diikut sertakan dalam IT, ya. Mahasiswa membuat laporan, penuntun praktikumnya sudah ada kan? Nah, silakan di print, nanti dibuat laporan hasil itu di hari itu juga, selesai dikumpulkan. Satu, pemeriksaan serologi yang akan kita lakukan adalah TUBEX-TF. TUBEX-TF ini kita pakai dalam menegakkan diagnosis typhoid fever. Di sini dia menggunakan metode immunoassay magnetic binding inhibitor. Bahannya nanti dibutuhkan bahan serum atau plasma heparin. Nah, serum dan plasma heparin ini didapat dari mana? Didapat dari pengambilan darah yang kemudian disentrifuse, diambil serum atau plasmanya. Idealnya orang yang seperti apa sih untuk dilakukan pengambilan sampel ini? Pada pasien yang dengan keluhan demam, terutama sore hari. Ya. Kita lanjut. Nah, prosedur TUBEX-TF ini semi kuantitatif. Di sini ada 5 tahap prosedur TUBEX-nya, mulai dari 1, preparasi sampel, pengambilan darah, diseparasikan serum dan sel darahnya dengan sentrifuse 3000 rpm selama 10 menit. Nah, bila adik-adik bisa mendapatkan langsung dalam bentuk serum, boleh. Kalau tidak ada serum, pasien yang dengan diagnosis Widal, silakan sampel darah adik-adik. Yang kedua, setelah preparasi sampel, kita ambil 45 mikrolit TUBEX-TF yang brown reagen, dan dimasukkan dalam well. Nanti dia ada well-nya. Well-nya mungkin nanti berbagi dengan kelompok lainnya. Silakan isi 45 mikrolit TUBEX-TF brown reagen. Habis itu ditambahkan 45 mikrolit serum sampel pasien. Habis itu dihomogenkan. Ini kita ngambil 45 mikrolit dengan mikropipet. Tips bisa tips warna putih atau tips warna kuning. Homogennya kita up down aja sebanyak 10 kali dan inkubasi selama 2 menit. Yang keempat, setelah inkubasi 2 menit, kita tambahkan 90 mikrolit TUBEX
TF Blue reagen. Nah, habis ditambahkan Tubex TF Blue reagen, kita tutup, kita lem bagian atas dari kita tutup itu sumurnya Tubex TF, terus kita letakkan horizontal dan kita taruh di mesin rotator selama 2 menit. Tahap kelima, setelah 2 menit ditegakkan kembali seperti pada gambar well-nya. Habis ditegakkan, didiamkan 2-5 menit baru dibaca. Nah, cara bacanya nanti dia ada kartu Tubex TF nanti disamakan dengan rujukan dari kartu warna Tubex TF-nya. Ini kartunya, kartu Tubex TF. Nanti hasilnya dibandingkan warnanya yang sesuai dengan hasil yang didapat dengan kartu Tubex Color Scale-nya. Di sini skornya, kalau kurang dari 2, negatif, typhoid, tidak ada bukti. Skor 3, borderline, ini disarankan ulangi pemeriksaan. Skor 4, positif lemah. Skor 6-10, ini positif. Ada indikasi kuat infeksi Salmonella typhi. Bila meragukan, kemungkinan ada kesalahan saat menjalankan protokol pemeriksaan, disarankan ulangi lagi pemeriksaannya. Yang kedua, ada kesalahan dari kualitas spesimen, juga disarankan. Kalau yang ini ulang pengambilan sampel. Nah, pada gambar ini contoh hasil pemeriksaan Tubex TF. Warnanya kita samakan dengan Tubex Color. Di sini Tubex Color-nya warna nomor 8. Jadi kita bilang ada indikasi terkena infeksi demam tifoid. Untuk Tubex TF ada yang bertanya? Nggak ada, lanjut. Pemeriksaan Widal, sama pemeriksaan Widal juga dipakai untuk pemeriksaan penegakan diagnosis demam tifoid. Metodenya di sini metode aglutinasi dan bahannya juga sama, serum. Nah, pemeriksaan Widal ini dia ada 2 tahap. Jadi ada tahap untuk uji kualitatif dan untuk uji semi kuantitatif. Tahap pertama dilakukan kerja uji kualitatif. Di sini ada kertas yang sudah ada lingkarannya. Masing-masing dari lingkaran itu diteteskan antigen. Antigennya ada antigen Salmonella typhi O, Salmonella typhi H, Salmonella paratyphi AO, Salmonella paratyphi AH, Salmonella paratyphi BH, dan Salmonella paratyphi BO. Jadi ada 6 antigen yang ditetesi, masing-masing lingkaran 1 tetes. Selanjutnya, dari masing-masing lingkaran itu, 6 lingkaran itu ditambahkan masing-masing 20 mikrolit sampel serum pasien. Setelah itu dicampur
bisa menggunakan lidi, dicampur masing-masing lingkaran itu antigen dan serum pasiennya, dan digoyangkan selama 1 menit. Selanjutnya kita amati hasil yang terjadi. Yang mau kita cari ini apakah terjadi aglutinasi atau tidak. Aglutinasi itu apa? Siapa yang tahu? Nah, untuk pembacaan hasil Widal setelah kita lakukan, ini kita baca yang terjadi aglutinasi kalau kita lihat di gambar O, AO, BO, H, AH, BH. Apa yang terjadi di masing-masing reaksi ini? Ada reaksi antigen antibodi yang akhirnya mengendapkan, terjadi pengendapan. Jadi ada lihat nih bentuknya titik-titik di O, di H, di AO sedikit, di BO ada, AH, BH saya tidak tampak. Ya. Nah, ini dari yang positif ini, yang diuji kualitatif, yang positif aglutinasi, akan dilanjutkan ke metode uji semi kuantitatif. Tadi di sampel ini pemeriksaan kualitatif tadi kita pakai 20 mikrolit sampel ya. Nah, untuk diuji kuantitatif nanti kita akan ngambil pertama 10 mikrolit. Kita uji lagi dari yang hasil positif diuji kualitatif. Tadi di O positif, nanti kita ambil lagi 1 tetes reagen Salmonella TPO, kita tambahkan 10 mikrolit sampel serum dan dicampur. Nah, habis itu kita baca apakah terjadi aglutinasi. Nah, bila pada penambahan 10 mikrolit sampel serum itu tidak terjadi aglutinasi, maka titernya pasien itu adalah titernya 1/80. Nah, bila terjadi aglutinasi dari yang sampel 10 mikrolit, kita lanjutkan lagi dengan menggunakan sampel 5 mikrolit. Nah, untuk sampel yang 5 mikrolit bila terjadi aglutinasi, titernya 1/320. Jadi untuk uji kualitatif itu titernya 1/80 dengan 20 mikrolit sampel. Selanjutnya 10 mikrolit sampel titernya 1/160 dan 5 mikrolit sampel titernya 1/320. Ya. Nah, ini contoh pemeriksaannya, hasil pemeriksaannya. Di sini ini yang 20 di sini ada 3 slide gambar. Yang paling kiri atas ini adalah 20 mikrolit sampel. Yang sebelah kanan atas ini 10 mikrolit, yang bawah itu 5 mikrolit.
Untuk kita lihat yang Salmonella TPO di yang 20 mikrolit ini terjadi aglutinasi. Yang di 10 mikrolit juga terjadi aglutinasi. Yang di 5 mikrolit juga terjadi aglutinasi. Jadi, di 5 mikrolit sampel, maka titernya 320. Jadi, ini titernya 320 untuk Salmonella TPO. Untuk Salmonella paratyphi-AO, di yang 20 mikrolit positif, di 20 yang 10 mikrolit positif, ya enggak? Yang di tunggu. AO positif, yang di 10 mikrolit ini negatif. Jadi di sini titernya 1/160. Untuk Salmonella paratyphi-BO, di sini titer 20-nya positif. Titer 10 mikrolit sampelnya positif. Di 5 mikrolitnya negatif. Berarti titernya 1/320. Untuk Salmonella TPH, yang 20 mikrolit sampel pasien positif, yang 10 mikrolit sampel positif, yang 5 mikrolit sampel positif. Di sini kita bilang titernya lebih dari 1/640. Gitu ya. Untuk interpretasi hasil semi kuanti, karena ini pengambilannya kelipatan, berarti titernya juga kelipatan. Mulai dari kelipatan 1/40, 1/80, 1/160, 1/320, dan 1/640. Yang ketiga, pemeriksaan NS1 antigen dengue. Metodenya menggunakan quantitative capture ELISA. ELISA itu adalah enzim link immunosorbent assay. Bahannya sama, whole blood, plasma, atau serum. Di sini, pemeriksaan NS1 ini juga termasuk rapid test. Jadi kita melihat strip garis apakah positif apa negatif. Prosedur kerjanya, darah lengkap plasma serum, persiapannya beserta komponen kit, suhu ruang, termasuk plasma yang mau kita pakai atau serum itu sudah dalam suhu ruang. Terus kita beli label, kita masukkan di tempat yang berlabel spesimen atau S, dia bentuk sumur. Nah, kita masukkan 3 tetes atau 100 mikrolit, mau darah lengkap, mau plasma atau serum boleh. Terus dibaca hasil ujinya pada menit ke-15 sampai 20. Ini sebenarnya rapid test dengue. Yang keempat, pemeriksaan rapid test COVID-19. Metodenya imunochromatografi. Prosedurnya, siapkan wadah berisi buffer yang telah berisi swab nasofaring pasien. Teteskan, yang kedua teteskan buffer ke dalam sampel.
Jadi sebelumnya kita ngambil dulu swab nasofaring, nanti masing-masing kelompok silakan melakukan swab nasofaring, terus masukkan ke dalam buffer, habis itu dihomogenkan dan tetes buffernya ke label S untuk dalam sumurannya. Habis itu kita baca ada C dan T. C itu kontrol, T itu tes. Kita lihat warnanya ada apa tidak. Kalau negatif hanya ada garis kontrol yang berwarna merah. Yang positif ada garis kontrol dan garis tes. Yang negatif hanya garis kontrol. Sudah. Jadi untuk praktikum hari Senin jam 10, jumlah mahasiswa 115 ya, Mbak Peggy ya? Kita bagi 3 kelompok besar. Ya, makasih. Kita bagi 115 di 3 kelompok besar, masing-masing masuk perbarengan di 3 ruangan lab A, lab B, lab C. Habis itu di masing-masing kelompok itu kita bagi 6 kelompok kecil. 6 kelompok kecil itu nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan 4 pemeriksaan serologi ini, yaitu Tubex TF, Widal, pemeriksaan NS1 dan rapid test COVID-19. Nah, untuk Widal, Tubex TF dan Widal, idealnya sih ada serum pasien yang memang positif. Jadi kita bisa belajar, memeriksa, dan menginterpretasikan. Bila tidak ada, nggak apa-apa, pakai sampel darah adik-adik aja. Kalau tidak ada sampel, silakan adik-adik bisa datang lebih cepat untuk diambil darahnya dan disentrifuse terlebih dahulu sebelum kita praktikum. Dok, kemana saya cari plasma atau serum pasien positif Widal? Boleh adik-adik pergi ke lab yang berkenan memberikan sampel. Misalnya dia sudah melakukan pemeriksaan dan positif sampelnya, dan itu serumnya bisa disimpan di kulkas -20. Nah, kalau misalnya dia berkenan memberikan, minta tolong dari lab tersebut untuk menyimpannya di lab -20 dan sebelum adik-adik bawa ke kampus. Kalau misalnya Sabtu saya dapatnya gimana, Dok? Bisa nggak diambil hari Senin pagi? Kalau bisa diambil Senin pagi, silakan ambil, minta dan bawa ke lab Senin pagi sebelum praktikum. Gitu ya. Untuk NS1, idealnya kalau ada pasien demam tinggi atau demam lah. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Pakai sampel adik aja. Nah, dan terakhir untuk rapid test COVID-19, silakan nanti melakukan swab nasofaring dan memeriksa rapid test COVID-19-nya. Dah, dari sini apakah ada yang mau bertanya?
Apakah ada yang mau ditambahkan dari Dr. Hanina? Cukup, Dr. Lipin. Bu Anissa, Dr. Ivo? Cukup, Dr. Lipin. Bagaimana, Dek? Sudah cukup jelas ya? Izin cukup, dokter. Baik, terima kasih. Nanti kita akan sebelum praktikum, pretest dulu. Setelah itu silakan bekerja, silakan buat hasilnya, dan setelah praktikum kumpulkan buku praktikumnya ya. Baik, terima kasih. Colek, Bang Ali, Mbak Peggy. Iya, Dokter Bu. hadir. Ya, Bu. Ya, nanti minta tolong Senin sudah disiapkan ya. Kalau bisa kalau mahasiswa nggak dapat sampel darahnya, bisa diambil darahnya dulu dan disentrifuge untuk ngambil plasma atau serumnya ya. Oke, siap, Bu. Izin dok, berarti kalau seandainya mereka tidak membawa sampel darah untuk pengambilan darah, kan praktikum jam 10 dimulai. Berarti Yes. pengambilan sampelnya berapa menit sebelum itu ya Bu? Mereka datang ke lab. Mau setengah jam boleh, mau 1 jam juga boleh. Berarti Baik, kita dokter. nyiapin itu ya, Mbak Peggy, Mbak Ali, spet, tabung untuk itu, tabung untuk serum plasma. Siap, Dok. Baik, Dok. Besok disiapkan, Dok. Ya, swab alkohol, tuniket dan lain-lainnya untuk pengambilan darah ya. Ya, siap, Dok. Itu Oke. itu Terima perwakilan kasih. kelompok. Maaf dok, itu Apa Mbak Peggy? perwakilan kelompok 1 ya dok? Satu kelompok kecil 1. Iya, 1 kelompok kecil. Iya, jadi satu kelompok besar ada 6 kelompok kecil. Untuk Jadi ada swabnya 18 yang kelompok. untuk swabnya itu 1 kelompok kecil, 1 juga ya nanti dok? Untuk apa? Swab Untuk yang COVID-19 ya? COVID. Ya. Oh, kalau itu boleh 2. Kalau berkenan, mau minimal 1. Baik dok. Nah, nanti minta tolong dipisahin ya. Kita kan ada 3 kelas. Nanti untuk reagen-reagennya, untuk Bang Ali, Mbak Peggy, tolong ya. Baik dokter. Baik, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan, adik-adik? Nggak ada? Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Alhamdulillah. Terima kasih.